Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali bersama dengan saya Penatua Nike Kusumawati dari GKI Ciamis di dalam program Sapaan Gembala GKI. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Akan tetapi sebelumnya mari bersama kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami, Sang Sumber Kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat penyertaan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu senantiasa kami rasakan dalam setiap keterbatasan kehidupan kami. Ya Tuhan, jika pada kesempatan hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang mau mampukan kami, agar kami dapat memberikan ruang keterbatasan kami untuk dapat dipakai sebagai karya Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang mau menyertai tiap kami, agar dapat senantiasa merasakan kasih-Mu di dalam tiap keterbatasan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin bahwa setiap kita pasti sudah sering kali mendengar tentang kisah ini. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan mukjizatnya yang pertama di dalam peristiwa pernikahan di Kana. Seringkali ketika saya membaca teks ini ada rasa kekaguman yang muncul. Bukan hanya karena ini merupakan mukjizat perdana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi juga karena keterbatasan dan juga kekurangan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan karya dan juga mukjizatnya. Bapak Ibu Saudara, terkadang ketika kita membaca sebuah teks, apalagi yang berkaitan dengan mukjizat Tuhan dan juga karya yang dinyatakan oleh Tuhan, seringkali kita terfokus kepada hasilnya, mukjizatnya, karyanya yang dinyatakan oleh Tuhan. Contohnya saja di dalam kisah ini, kita seringkali terfokus kepada air yang berubah menjadi anggur. Air yang semula berasal dari tempayan untuk pembasuhan, kemudian diisi penuh oleh para pelayan dan dengan secara ajaib berubah menjadi anggur yang nikmat dan juga menyukacitakan banyak orang di tengah-tengah pesta. Seringkali kita fokus kepada anggur yang nikmat, anggur yang melimpah, dan kita lupa dengan keadaan sebelum mukjizat itu dinyatakan. Kita lupa kepada prosesnya sebelum kelimpahan itu ada dan ketika kekurangan dan juga keterbatasan dirasakan oleh keluarga mempelai dan disadari oleh Maria, kemudian diserahkan kepada Tuhan Yesus dengan penuh iman. Kita lupa dengan proses, bahkan dengan keterbatasan yang semula ada. Padahal Bapak Ibu Saudara, tanpa ruang keterbatasan, air itu tidak akan berubah menjadi anggur. Malahan karena adanya keterbatasan, malahan karena adanya kekurangan, karya Allah di dalam mukjizat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus hadir di dalam melimpahnya sukacita karena anggur yang nikmat hingga akhir pesta. Karena keterbatasan, maka karya Allah dinyatakan. Karena adanya kekurangan, maka kelimpahan itu hadir dan juga dinyatakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah ini mengingatkan saya dengan kehidupan yang saat ini kita jalani, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, di mana keterbatasan, kekurangan, kelemahan sangat lekat dengan kehidupan kita, apalagi di masa pandemi seperti sekarang yang sampai hari ini tidak kunjung usai juga. Pelayanan yang kita lakukan juga serba terbatas dan juga banyak kekurangan.
Akan tetapi di dalam masa-masa ini saya mau mengajak kita semua untuk meyakini bahwa kekurangan di dalam diri kita dan juga keterbatasan yang ada di sekitar kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan sukacita yang besar dan juga menyatakan karya Tuhan dalam hidup kita. Kekurangan dapat dipakai oleh Allah untuk menyatakan karyanya yang besar. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk yakin dan juga berserah kepada Tuhan. Hasilnya tentu kita serahkan kepada kehendak dan juga karya Tuhan yang pasti akan menyertai kita semua. Yang perlu kita lakukan ialah menyerahkan tiap situasi, kondisi, bahkan kelemahan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan menyertai kita semua, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kasih yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam tiap keadaan di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami ya Tuhan agar dapat menyerahkan tiap keterbatasan kami, kekurangan kami dalam situasi apapun yang kami hadapi ke dalam kasih dan juga penyertaan-Mu. Sehingga itu semua dapat Tuhan pakai untuk menyatakan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami ya Tuhan agar terus dapat berserah dan juga percaya kepada kuasa dan juga karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.